itu memarahi istrinya. Akibatnya, wanita itu menendang pedal gas dan membanting setir. Pukul dia. Sementara sang suami masih shock. Wanita pergi. Dia pergi ke sekolah anaknya. Masuk langsung ke ruang kelas tempat kelas diajarkan. Ketika pria bergegas ke sekolah, kata guru anak itu dijemput oleh ibunya. Wanita berlari liar. Anak ketakutan di dalam mobil. Putranya bertanya kemana dia pergi. Wanita itu sedang terburu-buru dan tidak mengatakan apa-apa. Anak beruang menawarkan untuk menelepon ayah. Terlepas dari kehidupan mereka, ambil saja telepon dari ibu yang mengemudi. Untuk keselamatan hidup, wanita membuang telepon. Wanita itu membawa putranya ke tepi sungai yang terpencil. Beritahu anakku dengan sungguh-sungguh, ayah telah mengkhianati kita. Kamu akan tinggal bersama ibumu mulai sekarang. Tapi anak bodoh itu berkata, ayah baru saja mengkhianati ibu, tidak mengkhianati saya. Saya juga mengeluh bahwa ibu saya hanya tahu cara bekerja, dan memohon ibuku untuk tidak menceraikan. Dia ingin tinggal bersama ayahnya. Aku akan pergi mencari ayahku. Wanita memegang putra. Dia menjadi emosional. Dia berteriak pada putranya, meminta anakku untuk memilih tinggal bersamanya. Putra mundur selangkah demi selangkah ke tepi tebing. Suami kesal karena memotong petunjuk putranya. Wanita itu bernama. Dia memberitahu pria itu bahwa dia telah kembali ke rumah. Suami bergegas pulang. Temukan putra Anda segera setelah Anda masuk. Tapi tidak ada tanda-tanda anaknya. Wanita mengatakan kepadanya bahwa putranya telah meninggal. Kemudian wanita itu mengambil kata dan kemudian suaminya. Saya belajar trik ini dari suami saya. Pria itu kemudian menjambak rambut wanita itu. Tanya dia kenapa. Wanita itu berkata untuk membalas dendam padamu, untuk mengirimmu ke neraka. Pria itu telah kehilangan akal sehatnya. Dia meraih leher wanita itu dengan keras, berbalik dan lempar wanita itu ke TV. Wanita menabrak lemari TV dan jatuh ke tanah. Kemudian pintu terbuka. Anak laki-laki masuk. Dia melihat ibunya pingsan di tanah dengan wajah haus darah. Semua orang tercengang. Pria melihat putranya hidup, sering mengatakan satu nafas. Dia ingin dekat dengan anaknya, tapi putranya terus mundur. Dia memberitahu pria itu mulai sekarang, kamu bukan ayahku lagi. Melihat istri memegang tangan putranya, pria itu tiba-tiba mengerti bahwa ini juga rencana istrinya. Seminggu kemudian, wanita meletakkan stempelnya, mengakhiri pernikahan. Pengacara mengucapkan selamat kepada wanita karena mendapatkan semua yang dia inginkan. Juga diterapkan ke pengadilan untuk perintah no kontak. Pria tidak akan diizinkan menyentuh putra mereka selama 2 tahun. Pria bajingan ini akhirnya kehilangan segalanya. Namun, saat ini, putri presiden berlutut di depan ayahnya. Sebenarnya memohon untuk pria itu. Pada hari ini, seorang wanita dan putranya sedang duduk di jalan dan beristirahat. Saya kebetulan melihat keluarga seorang pria bersiap-siap untuk mengemudi, meninggalkan kota. Anak sudah di depan mata. Pria hanya bisa melihat dari kejauhan. Wanita itu menatap putranya dan tersenyum lega. Tapi yang dia tidak tahu adalah, bajingan ini akan segera kembali, dan berurusan dengan